Kali ini saya akan bicara terkait dengan filsuf atau pemikir yang lahir dan berasal dari Indonesia yang merespon konteks Indonesia itu sendiri. Ini mungkin agak bahkan belum menjadi hasanah kajian di akademik kampus atau hasanah ilmiah, karena memang dalam hasanah pengetahuan kita di secara akademik, secara positivistik memang masih 90% pemikir-pemikir filsafat, pemikir-pemikir teori sosial kita mengadopsi dari luar. Contoh bicara demokrasi, bicara tentang sastra, bicara tentang ekonomi, itu sangat jarang menggunakan perangkat pengetahuan lokal. Nah, dalam filsafat sebenarnya ada banyak pemikir yang bisa kita urai pemikirannya yang sebenarnya bahkan bisa dikategorikan sebagai filsuf pula. Bukan hanya seperti imajinasi kaum Eropa bahwa segala sesuatu yang menjadi sumber kebenaran adalah pemikir-pemikir dari Eropa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang post-tradisionalis. Sebelum masuk pada berbicara post-tradisionalis, konteks Indonesia sebenarnya agak berbeda dengan Eropa. Karena di Eropa itu kan traumatik pada agama itu menjadi hal yang sangat menjadi gambaran umum di pemikir-pemikir filsuf di Eropa. Contoh ketika pemikir rasionalisme, pemikir empirisme, bahkan pemikir positivisme itu mengkritik atau menggugat posisi agama sebagai alat intelektual atau alat menjadi pengetahuan. Nah, namun kondisi di Indonesia itu berbeda karena agama di sini bukan agama dan sosial itu bukan hal yang bertentangan, tetapi justru menjadi saling merangkul, bahkan menjadi spirit. Contoh kita misalkan dalam kasus kemerdekaan Indonesia, bagaimana agama menjadi punya peran penting dalam hal merebut kemerdekaan, seperti kasus resolusi fatwa di 10 November di Surabaya contohnya, di mana seorang ulama atau sekelompok ulama membuat fatwa yang menjadi pegangan umat muslim dalam melakukan jihad memerangi agresi militer yang diadakan oleh sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum berbicara post-tradisionalis, di abad 20 pemikir-pemikir mulai ada tren yang disebut dengan tren post. Post itu kan berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti setelah, bisa juga berarti sebaliknya, atau bisa berarti titik balik, atau hal yang berlawanan. Nah, contoh dalam istilah post dikenal dengan paling tenar disebut dengan postmodernitas. Ada juga post-strukturalis, di mana pemikir-pemikir yang mengkritik pemikir sebelumnya. Bahkan ada pula post-positivisme, ada pula juga post-kolonial, di mana banyak filsuf dari India, dari Palestina seperti Edward Said, atau juga pemikir yang seperti di Indonesia itu adalah post-tradisionalis. Nah, kata post dalam post-tradisionalis itu bermakna sebagai respon atas situasi pemikiran di mana konteks pemikiran post-tradisionalis itu muncul. Konteks pasca Indonesia masuk pada era Orde Baru itu kan mulai pemetaan keagamaan juga menjadi hal yang menjadi perhatian dari para pemikir. Bagaimana ada pemikiran untuk ketika corak alat baca modernitas dipakai membaca konteks sosial keagamaan di Indonesia, itu mempetakan bahwa pemikir-pemikir atau kaum agamawan di Indonesia itu terbagi dua, di mana yang pertama adalah kaum modernis, yang kedua adalah kaum tradisionalis. Ini konteks ketika pemikiran postra itu muncul. Singkatan dari post tradisionalis adalah postra. Nah, situasi modernitas atau pemetaan sosial oleh kaum intelektual, kaum sarjana yang tanda kutip bahwa sebagian besar sarjana barat yang menggunakan perangkat modernitas membaca sosial keagamaan di Indonesia, itu membagi dua sosial keagamaan. Yang pertama adalah kaum modernis, yang kedua adalah kaum tradisionalis, di mana imajinasi tentang atau perspektif atau stigma terhadap kaum modernis itu lebih kepada dianggap sebagai kaum yang berkemajuan, kaum yang punya cara pandang yang modern, kaum agamawan Islam yang punya visi yang panjang, maju,
Sementara kaum tradisionalis itu sebaliknya, dianggap terbelakang, jumud, bahkan tidak tidak rasional atau intinya terbelakang. Ini pemetaan sosial yang dilakukan oleh pada masa Orde Baru. Nah, sebenarnya Postra itu muncul meskipun belum ada nama Postra, tetapi kalau saya melihatnya bahwa pemikiran ini diinisiasi atau mulai menggeliat ketika munculnya sosok Kiai Abdul Rahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur ini kan datang menjadi ketua NU tahun 84 sampai 89. Itu ketika terpilih itu punya gebrakan-gebrakan visi sosial dan keagamaan, di mana dia hadir dalam kondisi keberagaman yang pemetaan yang sangat tajam tadi antara kaum modernis dan kaum tradisionalis, di mana wujud dari kaum modernis itu senantiasa diarahkan kepada Muhammadiyah, Persis atau kelompok Masyumi dan Masyumi, sementara kalau stigma terhadap kaum tradisionalis itu diarahkan kepada NU, karena organisasi terbesar di Indonesia itu kan ada dua, ada NU dan Muhammadiyah. Begitu juga organ-organ lain, tapi tidak kalah besar dengan NU dan Muhammadiyah. Nah, dikotomi itu terjadi ketika Gus Dur menjadi muncul, membawa gebrakan intelektual yang baru di kalangan NU. NU ini kan sebenarnya punya modal sosial yang sangat besar. Dia menjadi salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia, bahkan bisa dikatakan paling banyak secara kultural. Meskipun secara administrasi lebih banyak Muhammadiyah karena tertib administrasi Muhammadiyah. Tetapi secara kultural, secara pemikiran, secara gagasan itu banyak yang berafiliasi secara kultural dengan NU. Nah, NU ini punya modal sosial yang sangat besar, tetapi dalam kondisi Orde Baru waktu itu menjadi kelompok yang dianggap terbelakang. Ini juga ada histori politik di balik itu, karena dulu awalnya ketika Soekarno menjadi presiden, itu NU menjadi salah satu bagian penting dalam pemerintahan Soekarno. Nah, berbanding terbalik ketika Soeharto naik, itu justru kelompok-kelompok modern tadi, berdasarkan pemetaan-pemetaan dari kaum-kaum intelektual sarjana barat, NU menjadi orang yang terbelakang, dianggap tradisional, bahkan didefinisikan. Jadi bahasa yang bisa dipakai bahwa NU itu diidentifikasi, dikenali, lalu didefinisikan oleh kaum modernis, yang dimana yang mengidentifikasi tentang contoh misalnya tokoh-tokoh seperti Dilar Nur ketika tahun 70-an melakukan pemetaan sosial di Indonesia, itu mengklasifikasi bahwa ada dua kelompok keagamaan di Indonesia, yang pertama Muhammadiyah dan kedua adalah dari NU atau yang kaum tradisionalis, yang dimana itu lebih kepada NU. Itu karena Dilar Nur menggunakan perangkat pengetahuan yang dipakai oleh Charles ketika mengidentifikasi sosial keagamaan di tanah Arab. Itu dipakai kemudian membaca Indonesia, di mana nalar dasarnya sudah, atau perangkat pengetahuan yang dipakai untuk mengidentifikasi sosial keagamaan itu perangkat modernitas, maka tentu akan lebih berpihak kepada kaum modernitas. Nah, ketika Gus Dur muncul, pemikiran-pemikiran tentang Gus Dur mulai menggugat dikotomi yang tajam antara kaum tradisionalis dan kaum modernis, di mana debat-debat teologis atau yang dilakukan oleh NU justru semakin memperlihatkan, tanda kutip, atau mempatenkan untuk memperjelas identifikasi kaum modernis terhadap kaum tradisionalis. Karena secara epistemologi memang kaum modernis itu kan dianggap sebagai orang-orang rasional, sementara kelompok-kelompok NU atau kelompok-kelompok tradisionalis itu kan lebih tidak menggunakan rasio ketimbang orang modernis. Nah, berbeda, orang modernis menggunakan rasio secara mutlak, sementara epistemologi orang NU itu lebih kepada tidak terlalu menggunakan rasio. Nah, dalam beberapa hal memang NU punya sejarah, punya histori bagaimana pesantren sebagai lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama itu menjadi spirit perlawanan terhadap Belanda. Maka kemudian ketika Belanda membuat sekolah modern, dalam sejarahnya itu NU membuat perlawanan secara akademik, secara
perangkat pengetahuan dengan sendirinya. Histori terkait kenapa kemudian bahkan pesantren itu awalnya menolak sistem ijazah, itu bagian dari perlawanan pesantren terhadap model pendidikan modern yang dibawa oleh Orde Baru, dibawa oleh bekas-bekas pemikiran eurosentris atau bekas-bekas pemikiran yang sangat sangat mapan ketika Orde Baru terjadi. Nah, itu yang sebenarnya yang justru perlawanan itu justru mematenkan atau mempertegas klaim orang-orang modernis terhadap orang-orang pesantren. Nah, ketika Gus Dur datang itu membawa perangkat pengetahuan yang baru. Bagaimana kritik terhadap pemetaan sosial antara kaum modernis dan kaum tradisionalis itu digugat kembali oleh Gus Dur. Di mana Gus Dur tidak terjebak pada debat keduanya, tetapi naik ke atas untuk mengamati pemetaan sosial yang terjadi atau bagaimana wacana ini terbentuk. Jadi Gus Dur bukan lagi terjebak pada nilai tentang modernitas dan tradisionalis, tapi Gus Dur lebih kepada melompat apa istilahnya? Lebih kepada melakukan lompatan intelektual untuk bukan lagi bicara benar dan salah, tapi berbicara mengenai bagaimana wacana modern itu masif, kemudian bagaimana orang modern mengidentifikasi kaum tradisionalis. Jadi lebih kepada kritik wacana yang terjadi pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian awalnya wacana-wacana pesantren itu dianggap hal yang tidak menarik dalam khasanah pendidikan, dalam khasanah ilmiah, itu ketika tahun 80-an, tahun 70-an sangat-sangat jarang kaum-kaum intelektual, kaum sarjana barat, atau kaum-kaum orientalis, bahkan peneliti lokal pun meneliti tentang pesantren karena stigma tentang kaum terbelakang itu betul-betul main. Bahkan bukan hanya dikesampingkan atau dinegasikan, tetapi bahkan diidentifikasi dan didefinisikan semau-maunya oleh kaum modernis. Nah, Gus Dur melakukan perlawanan terhadap itu dengan cara kritik terhadap wacana. Yang dulunya wacana pesantren itu hal yang sangat tabu, Gus Dur mulai mendiskusikan itu dalam tulisan-tulisannya, dalam artikelnya di Tempo, di Kompas, dan berbagai media-media nasional. Gus Dur boleh membincangkan bagaimana pesantren dengan perangkat pengetahuan yang didapatkan dari tanah Arab, dari Eropa, dari perjalanan pengembangan intelektual Gus Dur yang sangat panjang tentunya. Nah, hasil akumulasi intelektual yang ditemukan oleh Gus Dur itu kemudian dipakai untuk bagaimana dia mengembangkan wacana KNU-an, bagaimana meruntuhkan tadi dikotomi atau oposisi binder dari kaum modernis dan kaum tradisionalis. Jadi Gus Dur ketika tahun 80-an mulai membincangkan pesantren, lalu muncul juga kaum-kaum intelektual muda NU yang mulai melihat ada spirit baru. Jadi mulai ada kelompok yang mulai ikut arus dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur, maka sudah terbentuk kaum-kaum intelektual yang nantinya berwujud menjadi sebuah lembaga-lembaga sosial. Contoh munculnya sejarah Elkis, munculnya lembaga-lembaga P3M yang lembaga-lembaga kaum intelektual muda NU itu terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Gus Dur, bagaimana Gus Dur punya pemikiran yang baru di ketika tahun 80-an, tahun 90-an, yang punya perangkat pengetahuan yang unik dan baru ketika mengidentifikasi tentang soal sosial keagamaan. Jadi pemikiran-pemikiran atau alat identifikasi atau perangkat pengetahuan kaum modernis mulai ditinggalkan oleh kaum-kaum muda NU sebagai spirit perlawanan terhadap pemetaan sosial itu. Jadi wacana tentang modernitas mulai dikritik, mulai dilakukan evaluasi, sehingga nanti pada ujungnya ketika menjelang tahun 2000-an, kelompok-kelompok kader muda NU tadi yang sudah ikut pada arus pemikiran Gus Dur ketika Gus Dur muncul, itu kemudian di akhir tahun 90-an, awal memasuk tahun 2000-an, mulai mengidentifikasi diri dengan nama post-tradisionalis. Jadi secara etimologi sebenarnya khasanah atau pemikiran, landasan berpikir epistemologi tentang postra itu masih sangat minim ditemukan di Google, bahkan masih sangat minim soal itu. Tetapi bahkan definisi tentang postra pun masih diperdebatkan sampai hari ini. Tetapi pada intinya postra itu kan sebenarnya adalah sesuatu atau perangkat pengetahuan yang berangkat dari kegelisahan oleh kaum-kaum yang dicap oleh zaman Soeharto sebagai orang-orang tradisionalis. Jadi kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok intelektual yang sebagian kecil dari populasi besar dari kelompok-kelompok tradisionalis itu kemudian mengidentifikasi diri
dengan epistemologi pemikiran sendiri yang disebut dengan postra. Jadi postra itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan oleh sekelompok kecil intelektual anak-anak muda NU yang berasal dari kelompok-kelompok yang sebelumnya diidentifikasi oleh kaum modernis sebagai kaum tradisionalis. Jadi postra itu bermain kepada kritik nalar dan kritik wacana. Jadi sebenarnya karena tren waktu itu memang awal-awal 2000-an itu kan tren filsuf itu bukan lagi terjebak pada tentang benar dan salah seperti pemikiran poststrukturalis, bahkan postkolonial itu juga menjadi hasanah memperkaya pengetahuan oleh kelompok-kelompok anak muda NU tadi itu yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai kompostra. Jadi dalam perdebatan posmo, misalnya poststrukturalis, perdebatan benar dan salah itu kan sudah ditinggalkan. Bukan lagi berdiskusi mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi pada zaman posmo orang sudah berdiskusi mengapa ini menjadi benar dan mengapa ini menjadi salah. Jadi kritiknya bukan lagi kritik kepada objek apa yang dikait, tetapi lebih kepada spesifik berbicara tentang aspek di ruang-ruang logos atau ruang-ruang pengetahuan. Seperti ketika berbicara benar dan salah, bukan lagi mencari benar dan salah, tetapi mempertanyakan kenapa A bisa benar dan kenapa B bisa salah. Nah, sama dengan ketika postra bermain, epistemologi dasar atau landasan berpikir postra pun seperti itu, lebih kepada kritik nalar, lebih kepada kritik wacana. Jadi kelompok-kelompok muda progresif tadi itu terinspirasi dari pemikiran-pemikiran tanah Arab karena ada kesamaan konteks sosiokultural sedikit di mana pemikir-pemikir di tanah Arab seperti Hasan Hanafi, Abid Al-Jabiri juga melakukan hal yang sama. Bagaimana mereka sebagai negara pasca kolonial itu mengalami kendala kepada aspek pemikiran di mana mereka terjebak yang disebut dengan Eurosentris dalam kajian-kajian postkolonial. Nah, maka Hasan Hanafi muncul kemudian melakukan kritik terhadap nalar Arab ataupun bahkan mengkritik bagaimana wacana-wacana keagamaan di sana direkonstruksi. Nah, pemikiran-pemikiran itu kemudian ditarik ke Nusantara, ditarik ke Indonesia sehingga postra itu diperkaya dengan pemikiran-pemikiran itu, dipakai untuk membaca konteks lokalitas di Nusantara. Nah, kan di tahun pasca 60-an itu kan sudah mulai banyak pemikiran-pemikiran yang filsuf lahir di luar pada Indonesia. Seperti di India muncul pemikiran postkolonial, Edward Said dari Palestina, muncul Frans Fanon dari Afrika yang sebenarnya mengkritik atau sedang melakukan evaluasi terhadap konteks negara mereka, di mana negara mereka menjadi negara pasca kolonial yang tentu menurut mereka dalam kajian postkolonial itu ada beban pengetahuan di situ. Itu loh. Punya masjid. Part 1 toh. Punya ayam.